Halo, selamat datang. Kembali lagi bersama saya Geran Kia. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan untuk membuat QR scanner atau barcode scanner menggunakan app Inventor. Di video sebelumnya juga saya bilang bahwa di video sekarang saya akan membuat UI seperti UI pendaftaran itu. Nanti hasil dari yang diinput masuk ke screen setelahnya. Kalau ingin melihat tutorial menggunakan TinyDB, bisa lihat klik di atas sebelah kanan, di bagian kanan atas video, saya memberikan link ke video yang kita membahas tentang TinyDB ya, atau multi-screen variable. Nah, di video ini sekaligus menjadi video terakhir kita menggunakan app Inventor sederhana. Video selanjutnya saya akan membahas menggunakan MySQL. Jadi kita akan masuk ke database, kita akan belajar cara menggunakan database, yaitu seperti select, create, update, delete, dan sebagainya. Oke, kita langsung mulai. Oke, di sini saya mau buat kondisinya portrait. Kita visible-nya kita hilangin. Kita akan pakai di sini center. Kita ambil dulu berapa. Ini kita bikin width-nya file parent. Kita akan butuh kode. Oke, kita akan butuh kode di sini. Kita ambil text box. Oke, ini center. Ini kita kasih width-nya file parent. Terus font size-nya kita kasih 18. Oke, sekarang di duplicate. Satu, kita butuh buat nama misalnya, tanggal lahir. Kita butuh nanti untuk bagian button untuk kita transfer ke screen setelahnya. Jadi text box di bagian keempat kita delete. Oke, kita ganti dulu bagian sini. Hint for text box 1 kita ganti jadi kode. Di sini text box 2 kita ganti jadi nama lengkap. Terus yang text box 3 kita bikin, kita hapus juga. Untuk text box-nya kita isi date picker. Kita sekalian belajar untuk menggunakan date picker. Text for date picker-nya tanggal lahir. Oke. Kita width-nya kita perbesar. Height-nya saya mau bikin 50 pixel. Terus ininya saya mau bikin 17. Oke. Nah, kita bikin sekarang button. Kita buttonnya adalah transfer file. Next. Kita bikin height-nya 20. Sorry. 50. 50. Sama ininya juga file parent. Ini tanggal lahir. Kita tambahin label di sebelah kiri. Label sebelah kiri kita kasih tulisan tanggal lahir. Begitu. Di sini kita ganti menjadi pilih tanggal. Oke. Terus yang berikutnya biar bisa terlihat, enak dilihat, kita ganti background color-nya, tombolnya kita ganti jadi warna hijau gelap.
Saya ganti dia bold, tulisannya 18, putih warna teksnya. Oke, pilih tanggal ini sama kita ganti juga belakangnya jadi gray aja. Oke, gray aja. Ininya pilih tanggalnya warna putih. Terus kita buat di tengah biar enak. Oke, ini udah kita setting untuk kode. Terus yang kedua adalah nama. Ini adalah tanggal lahir, date of birth, DOB. Button 1 ini next. Nah, untuk kita ambil kode, kita mau kode itu dari QR code. Berarti kalau kita mau ambil QR code, berarti kita butuh satu button lagi untuk trigger scan. Untuk trigger scan kita butuh satu button, kita ambil button taruh sebelahnya. Kita kasih teks di sini adalah ya, bold, warnanya orange. Oke, kita ganti namanya scan. Karena kita butuh scan, kita maka di sini butuh barcode scanner. Dicari barcode scanner. Terus karena kita akan menggunakan multi screen dan variabelnya akan kita transfer, maka kita membutuhkan namanya TinyDB. Terus kita membutuhkan juga notifier. Kita sekalian berkenalan dengan komponen notifier sama date picker. Oke, ini sudah cukup yang kita butuhkan. Berikutnya kita bikin screen yang berikutnya, add screen. Screen 2. Tunggu sebentar. Oke, kita sudah ada di screen 2. Kita mau menampilkan apa aja yang ada di screen 1. Di screen 1 ada kode, ada nama, ada tanggal lahir. Berarti kita butuh di sini 3 buah ini. Oke, sudah kita setting lagi. Dia posisi di tengah, dia di atas aja. Ini kita bikin full parent. Oke, kita butuh di sini 50-50. Ini kita bikin, itu nanti. Ini kita taruh di tengah. Kita bikin 3. Nah, kita di sini di screen 1 itu ada kode. Kita ambil di sini kode. Label. Taruh di sebelah kiri, taruh sebelah kanan. Ini kode. Kode ini nanti isinya adalah isi dari QR yang kita scan. Ini width-nya dibikin file parent. Begitu pula yang ini kita bikin file parent. Ini akan 50-50 semua. Text for label 2 itu kosong. Label 2 kita ganti jadi kode. Terus berikutnya kita ambil adalah nama. Nama lengkap. Oke, terus kita ambil lagi teksnya. Kita ganti di sini adalah nama. Teksnya kita hapus. Kita kasih width-nya full. Di sini juga kita kasih width-nya full. Oke, ini udah posisinya udah rata, kanan, kiri. Terus yang berikutnya kita itu adalah tanggal lahir. Kita ganti dulu jadi tanggal lahir. Tanggal lahir. Oke.
Kita tambahin lagi di sini. Ganti lagi jadi tanggal lahir, date of birth. Teksnya kita hapus. Kita kasih width-nya full. Ini juga kita kasih width-nya full, fill parent. Terus untuk ini semua saya mau bikin semua size-nya 20 biar terlihat. Oke, ini di sini 20. Jeleknya App Inventor kita nggak bisa ngeblok satu itu. Jadi kita nggak bisa langsung ngeblok gitu. Kita harus satu-satu. Nah, dari sini nanti hasilnya ini akan tampil di label-label ini. Nah, tadi kita butuh TinyDB. Di sini juga kita butuh TinyDB. Oke, sekarang kita masuk ke program. Oke, kita kembali ke program di sini, scan. Jadi apa yang kita lakukan di scan? When scan klik, maka yang diambil itu adalah di scan. After scan, resultnya kita taruh di mana? Kita taruh di label yang tadi sudah kita siapkan. Kita taruh di label kode, bukan label, text box kode. Resultnya kita ambil. Ini untuk scan. Terus yang berikutnya ada nama dan DOB. Nah, bagian DOB ini kita buat after dataset. After dataset. After dataset, kita bikin di teks pilih tanggal ini berubah menjadi tanggal yang kita pilih. Caranya gimana? Caranya kita klik lagi di sini. Set ininya teks. Terus kita ambil join dari teks. Karena date of birth itu ada tahun, bulan, tanggal. Jadi kita butuh di sini 3. Oke, tahun, bulan, tanggal. Kita ambil dari sini. Date of birth. Oke, date of birth kita ambil month, tahun itu year, duplicate kalau di bawahnya, lengkap 1, month, nah lengkap 1 lagi, itu adalah date, day. Kenapa saya bikin lengkap 1? Karena di sini saya mau menambahkan pemisah. Pemisahnya kita menggunakan strip, duplicate. Udah. Jadi nanti saat date-nya udah kita set, teksnya akan berubah menjadi apa yang kita set. Cara untuk merubahnya seperti ini. Terus yang berikutnya, kita saat klik next berubah, pindah tempat. Dan kita mentransfer. Di sini kita butuh 3 buah variabel. Kita butuh untuk kode, kita butuh nama, kita butuh untuk date of birth. Ini kita bikin kode. Terus di sini kita butuh nama. Yang berikutnya adalah date of birth, tanggal lahir. Terus kita program ke sini. Ambil button next-nya. Jadi waktu klik button next, kita ambil TinyDB. Nah, kenapa saya tadi sebelum ke situ, kita tadi punya notifier. Notifier itu untuk menampilkan suatu message, pop-up message di aplikasi kita. Nah, di sini kita akan gunakan kondisi. Nah, kondisi kita sudah pernah bahas di video-video sebelumnya juga. Kita bikin di sini kondisi kalau kode masih kosong, nama masih kosong, tanggal masih kosong, nggak bisa. Jadi kita bikin seperti itu.
If kita ambil logic, di sini ada n, setting booleannya nambah 1. Terus kita ambil lagi logic, ini kita bikin yang tidak sama, kita kali 3. Jadi tidak boleh kosong. Kita ambil ini, yang nggak boleh kosong apa aja, yang nggak boleh kosong kode-kode apa text box tadi. Kita pilih text box kode, terus ada text box nama, terus ada date of birth. Date of birth ini itu dari itu masih dari apa namanya, dari button. Jadi kita pilih salah satu, terus kita teksnya. Nah, teksnya tapi ini tidak bisa kosong. Kenapa? Karena di sini itu kalau kita belum pilih tanggal, ini bukan kosong, tapi ada tulisan pilih tanggal. Nah, jadi teksnya itu kita isi dari sini, kita copy. Di sini diisi pilih tanggal. Jadi kalau masih kata-kata pilih tanggal, then di sini ini kan posisinya tidak sama. Berarti kalau tidak sama, then-nya harus true. Kalau else-nya berarti kalau tidak sama. Kalau masih ada yang kosong, kita ambil notifier di sini. Kita ambil show alert. Nah, show alert kita ambil teks. Tulis di sini. Data tidak lengkap. Oke. Nanti saat kita klik next, tapi teks ada yang kosong, ada yang belum dipilih, maka akan keluar notifier bahwa data tidak lengkap. Jadi kita tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, sementara kalau dia benar, yang akan dilakukan adalah kita ambil TinyDB kita store value. Store value-nya kita bikin duplicate. Duplicate sampai 3. Nah, bagian ini kita pindahin ke bawah. Oke, sini biar gampang dilihatnya. Di sini tag-nya adalah kode, nama date of birth, tanggal lahir. Kode-kode ini, teks yang ada di sini itu harus sama dengan variabel. Oke, value to store. Value to store ini dari mana? Value to store ini adalah kode dari sini. Kita bikin juga duplicate ke sini. Nama kita ganti ke nama. Nah, untuk date of birth ini kita juga ngambil dari sini. Terus setelah kita store value-nya, kita pindahkan screen-nya. Pindahinnya masuk ke control, open another screen, nanti screen-nya ke screen 2. Oke, kalau mau dilihat silahkan pause video ini. Ini untuk yang barcode scanner dan data dan date picker-nya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke screen kedua. Screen nomor 2 di sini kita tinggal menampilkan. Kita udah punya TinyDB di sini. Kita buat dulu di sini portrait. Oke. Saya kita lanjut ke sini, kita ambil variabel-variabel yang kita butuhkan. Jadi kita punya kode, kita punya nama, berikutnya kita punya date of birth. Terus kita ambil dari TinyDB ini, itu get value. Get value tag-nya apa? Tag-nya kan tadi udah dibikin. Tag-nya itu sesuai dengan nama variabelnya.
Ini nama, ini date of birth, DOB, yang ini kode. Oke, kondisi silang seperti ini nggak apa-apa, emang seperti ini. Terus yang berikutnya kita buat di sininya screen. Kita klik yang screen. Jadi when screen 2 initialize, jadi waktu screen 2 itu masuk, yang terjadi itu set kode the text to kode, get kode. Terus nama itu jadi nama, terus date of birth jadi date of birth. Udah, that's it. Gini doang. Silahkan di pause untuk melihat kodenya. Oke, kita lanjut ke demo. Oke, di sini handphone saya sudah terhubung dengan program. Nah, di sini saya sudah punya contoh QR yang akan di-scan. Oke, kita akan langsung klik scan. Oke, hasilnya adalah ABCDE. Nanti ABCDE akan tertransfer ke next screen. Nah, terus untuk nama saya di sini gunakan nama saya Geran Hia. Terus tanggal lahir saya pilih tanggal acak. Misalnya tahun 2000 tanggal 1 Januari tahun 2000. Oke. Nah, dia akan berubah menjadi 2011. Kalau saya ubah tanggalnya ke tahun 2012, misalnya 2012 tanggal 10. Nah, dia akan berubah 2012 Januari bulan 10. Tanggal 10. Ini bulan Januari. Kalau kita ganti ke bulan Maret tanggal 5, dia jadi 2024 bulan 3 tanggal 5. Seperti itu. Nah, terus kita di sini lanjut next. Next-nya. Nah, seperti yang tadi kita masukin. Kodenya jadi ABCDE, terus namanya, nama lengkap sesuai dengan yang tadi kita masukin, tanggal lahirnya 2024 Maret tanggal 5. Terus tadi gunanya notifier seperti apa? Sekarang kita kembali. Oke, sudah kembali. Nah, waktu kita tadi ada notifier di sebelah kanan ini. Tadi kan kita bikin kalau salah satu belum terisi, maka saat kita klik next akan muncul notifier. Nah, ini kalau saya kosong seperti ini, saya klik next, nah dia muncul data tidak lengkap. Terus kalau ini saya isi UAA gitu, nama lengkap saya ngisi acak aja, tapi belum saya pilih tanggal. Next, data tidak lengkap, jadi tetap tidak bisa sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Kalau ini kita kosongin, kita pilih tanggal, data tetap tidak lengkap. Jadi kita harus memilih semuanya lengkap, baru kita bisa masuk. Nah, seperti itu. Apa yang tadi kita masukin, itu masuk. Kalau kita lengkap. Kalau kita nggak lengkap, dia nggak bisa, jadi nggak bisa masuk ke script berikutnya. Oke, sekian dari saya untuk video kali ini. Untuk video berikutnya, seperti yang tadi saya bilang, saya akan menjelaskan menggunakan database, menggunakan MySQL, PHP MyAdmin. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.